Ini orang-orang lama yang mau mengikuti penyambutan terbukanya portal peradaban baru kejayaan manusia yang sudah menyelesaikan gemblengnya masing-masing. Lah, ketika praktek di rumah dalam keadaan apapun, bisa nggak? Ayo semua, bisa nggak? Ada nggak yang mengalami kesulitan di dalam prakteknya? Sering apa itu? Kadangkala baca itu suka. Oh, kalau kadangkala nggak sering namanya. Hitung kunci aja. Ngitung kunci. Kenapa kunci dihitung? Ya maksudnya kan 7 kali. Coba saya nanya ke semuanya, ada nggak yang mengalami kesulitan ketika praktek di rumahnya masing-masing? Enggak, masih banyak yang belum tersadari. Kesulitannya apa itu? Kok bisa seperti itu? Mestinya kan ada kesulitannya tuh. Ya, mungkin karena sudah puluhan tahun belum terbiasa dengan yang berkesadaran itu. Kalau yang lain bagaimana? Yang lainnya? Nggak tahu. Lalu pada diam. Kebiasaan panjenengan kalau saya tanya pada diam. Tapi kalau nggak ada saya, ceritanya panjang lebar. Madura bagaimana Madura? Di rumah prakteknya bisa nggak? Ya? Bisa. Coba yang lain bagaimana ungkapannya? Yang lain ini bagaimana, Pak? Ini langsung berhadapan dengan saya. Kalau sampean curhat melalui WhatsApp, enggak, saya gubris. Lalu secara langsung saya tanya, diam aja. Ayo, ini mumpung ketemu langsung, coba. Jangan lewat WA, pengecut lewat WA itu. Kalau ini Pak, hewan yang istri saya, ketika lepas trapnya itu yang sering kaki yang sering sakit sekali. Terus itu kalau malam itu nggak kuat meleknya, jam 10 udah ngantuk sekali. Gitu. Patrap samadhi itu kan bergantung dari lakunya di luar patrap samadhi. Nah, kalau lakunya di luar patrap samadhi itu bagus, ya patrap samadhinya bagus. Kalau lakunya di luar patrap samadhi tidak bagus, ya patrap samadhinya tidak bagus. Bergantung di situ dia. Dan rasa-rasa itu bukan kesulitan. Itu bukan kesulitan. Yang saya tanya itu kesulitan di dalam prakteknya gitu loh. Di rumahnya masing-masing itu bisa apa enggak? Kalau enggak bisa berarti kan ada kesulitan. Nah, kesulitannya itu apa? Mari kita bahas bersama. Maksud saya itu gitu. Saya Pak, Nah, masih kobol-kobol udah ngajarin ponakan waktu itu pertama. itu bukan kesulitan namanya. Saya nanya kesulitan ini. Ketika praktek mengalami kesulitan, praktek nggak bisa gitu loh maksudnya. Sulit. Ayo, Bang Beni bagaimana Bang Beni? Mengenai ini Pak, kalau menurut saya sih gimana pilihan yang tepat untuk sabar itu Pak. Yang lain, ayo semua.
Saya kalau jawab satu persatu terlalu kecil. Jadi saya pengennya sekali jawab itu banyak terjawab semua. Ayo yang lain jangan diem aja. Nah, yang lain bagaimana? Gimana Dul? Masa nunggu saya sebutkan dulu namanya? Pengen viral gitu maksudnya. Oh, namaku disebut di YouTube gitu. Ayo, ungkap apa yang menjadi kesulitan kalau punya kesulitan. Lupa ketika memfatrap doang kan, siangnya itu berkegiatan, terus lupa fatrap soan jadi kebablasan tidur. Nah, itu Terus? udah gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak setiap hari gitu kan? Nah ya nggak apa-apa. Normal itu namanya. Dan itu bukan kesulitan itu. Ayo. Yang lain. Hah? Tidak ada kesulitan. Yang tidak ada kesulitan diem. Saya nanya yang punya kesulitan. Ayo. Waktu praktek untuk di Madura itu banyak rawan. Banyak. Ego gimana? Enggak. Karena rawan, justru karena rawan itu motivasinya kan enggak usah cawe-cawe. Enggak usah ikut campur, enggak usah neko-neko, ya kan? Nah, laku pribadi saja, laku pribadi. Jadi enggak usah menunjukkan diri saya Putra Romo, saya punya wahyu, jangan seperti itu. Atau melakukan hal yang aneh-aneh, yang neko-neko, jangan seperti itu. Serawan apapun kalau kita enggak ikut campur, enggak cawe-cawe, kan? Saya rasa enggak ada masalah kan rawan itu. Untuk keluarga. Ya. Untuk keluarga. Untuk keluarga, ya cari nyaman saja. Nanti lama-lama kan Romo sendiri yang akan memberitahu kan. Yang terpenting itu kitanya. Kitanya itu bisa dijadikan cermin enggak? Diri kitanya itu bisa dijadikan cermin enggak? Kalau diri kita bisa dijadikan cermin, jangankan keluarga, orang lain aja ingin bercermin kan kepada kita. Ayo yang lain. Coba termasuknya ego bukan itu. Ego bukan itu. Kalau berbicara kesadaran, jangan bawa-bawa ego pamrih arogan. Ego pamrih arogan itu tidak bisa menyentuh kesadaran, ya. Ayo, ada lagi. Ayo, perempuan-perempuan. Enggak ada. Oh ya, syukurlah kalau enggak ada. Berarti kan hebat semua. Kalau Pak Anang ada kesulitan? Untuk saya selama ini hanya untuk biar mengutamakan praktek kesadaran itu. Situasi lingkungan. Tapi untuk baca dari jernih itu berkaitan dengan kesadaran itu ya, kalau setiap saat itu bisa untuk bahasa seperti itu. Berarti nggak ada kesulitan? Nggak ada. Dengan banyaknya informasi tanpa tedeng ngaling-ngaling dari saya sampai saat ini, jelas sudah kan sekarang? Jelas sudah kan? Apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib kan sudah jelas banget di situ. Bahwasanya raga kita itu adalah wahyu pancagaib itu sendiri, jiwa kita ya wahyu pancagaib itu sendiri, hidup kita ya wahyu pancagaib itu sendiri. Dan apapun itu sesungguhnya adalah wahyu pancagaib. Tidak ada sesuatu apapun yang hidup di dunia ini tanpa wahyu pancagaib di dalamnya, tanpa sedulur papat kalima pancer di dalamnya. Nah, kesimpulannya kan di situ. Jadi kalau
dari sekian banyak informasi dari saya yang tanpa tedeng aling-aling itu ya, kalau diambil satu kesimpulan saja, bahwasanya semua yang hidup di dunia ini sesungguhnya adalah berwahyu pancagaib. Seluruh makhluk yang hidup di dunia ini kesimpulannya adalah berwahyu pancagaib. Tidak cuma manusia loh ya, tidak cuma manusia loh, seluruh makhluk. Ini disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui, suka atau tidak suka itu ya, suka atau tidak suka. Nah, karena kita sekarang sudah mendapat kejelasan gitu ya, kejelasan yang sebegitu jelasnya, yang kesimpulannya bahwasanya tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang tidak berwahyu pancagaib, yang tidak bersedulur papat kalimo pancer. Nah, kalau kesimpulannya sudah seperti itu, lalu keputusan apa yang perlu kita ambil coba? Keputusan apa yang perlu kita ambil? Ini nggak peduli ya, nggak peduli laki-laki, nggak peduli perempuan, nggak peduli banci katanya, nggak peduli suku apapun, nggak peduli tradisi apapun, nggak peduli itu agamanya apapun, keyakinannya apa, kepercayaannya apa, RT RW-nya berapa, nggak peduli itu, dari negara mana nggak peduli itu, semuanya berwahyu pancagaib, semuanya bersedulur papat kalimo pancer. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang bergerak dan bergerik, dan itu pergerakan yang bukan pergerakannya wahyu pancagaib. Karena wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer adalah sang penggerak, sang penggerik kan, sang penggerak wujud, sang penggerik jiwa. Hanya saja ada yang sudah manunggal suci atau manunggal jati, ada yang belum. Makhluk hidup yang wahyu pancagaibnya belum kunci, belum kumpul nunggal suci, belum manunggal dengan suci, ini ada dua jenis. Ada dua jenis. Jenis pertama disebut sebagai orang awam. Makhluk hidup yang wahyu pancagaibnya atau yang sedulur papat kalimo pancernya belum kunci, belum manunggal dengan suci, itu ada dua jenis. Jenis yang pertama disebut sebagai orang awam. Jenis yang kedua disebut sebagai putra romo. Nah, orang awam dengan putra romo ini sama-sama memiliki wahyu pancagaib, sama-sama memiliki sedulur papat kalimo pancer. Artinya dua-duanya ini sama-sama berwahyu pancagaib atau bersedulur papat kalimo pancer. Hanya bedanya kalau orang awam wahyu pancagaibnya atau sedulur papat kalimo pancernya itu belum kunci, belum kumpul dengan suci. Nah, kalau putra romo juga belum wahyu pancagaibnya belum kunci, belum kumpul dengan suci, tapi sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui. Hanya saja belum kumpul nunggal suci, wahyu pancagaibnya belum kunci. Sedangkan makhluk-makhluk yang wahyu pancagaibnya, yang sedulur papat kalimo pancernya sudah kunci, sudah kumpul dengan suci, ini disebut sebagai putra kekudangane romo. Itu bedanya di situ. Lah, yang punya kewajiban
adalah putra kekudangane Rama. Artinya makhluk-makhluk yang sedulur papat kalimo pancernya atau wahyu pancagaibnya sudah nunggal dengan suci. Ini punya tanggung jawab. Kalau wahyu pancagaibnya belum kunci, belum kumpul nunggal suci, dia belum punya tanggung jawab. Karena dia masih dalam masa pendaftaran ya, atau penyeleksian. Nah, bagi makhluk yang sedulur papat kalimo pancernya atau wahyu pancagaibnya sudah kunci, sudah nunggal dengan suci, dia punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Bahasa yang sering saya gunakan, bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Itu bahasa yang sering saya gunakan. Sejatinya, bahasa yang sesungguhnya adalah bisa membawa wahyu pancagaib, bisa menempatkan wahyu pancagaib, bisa menyesuaikan wahyu pancagaib, bisa menjaga wahyu pancagaib. Itu tanggung jawabnya putra kekudangane Rama atau makhluk yang sedulur papat kalimo pancernya sudah kunci, sudah nunggal dengan suci. Jadi setelah kita sama-sama mengetahui, memahami dan mengerti apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, keputusannya adalah suka tidak suka harus membawa wahyu pancagaib kemanapun. Harus bisa menempatkan wahyu pancagaib dimanapun. Harus bisa menyesuaikan wahyu pancagaib dengan apapun. Dan harus bisa menjaga wahyu pancagaib dalam sikon apapun. Itu keputusannya. Lah, makhluk-makhluk yang bisa membawa wahyu pancagaib kemanapun atau bisa membawa sedulur papat kalimo pancernya kemanapun, bisa menempatkan wahyu pancagaib dimanapun, atau bisa menempatkan sedulur papat kalimo pancernya dimanapun, bisa menyesuaikan wahyu pancagaib dengan apapun, atau bisa menyesuaikan sedulur papat kalimo pancernya dengan apapun, dan bisa menjaga wahyu pancagaib dalam sikon apapun, atau bisa menjaga sedulur papat kalimo pancer dalam sikon apapun. Lah, ini yang disebut gambaran kenyataan wujudnya Tuhan. Dikarenakan di dalam dirinya 3 singgasana Tuhan aktif terbuka. Itu keputusan itu. Nah, keputusan ini ada pada diri kita masing-masing. Ya. Keputusan untuk bisa membawa wahyu pancagaib, keputusan untuk bisa menempatkan wahyu pancagaib, keputusan untuk bisa menyesuaikan wahyu pancagaib, untuk bisa menjaga wahyu pancagaib, ini adalah keputusan pribadi kita masing-masing. Dan kebisaan kita menjalankan ibadah ini sesungguhnya yang disebut ibadah itu sebenarnya ini. Sebenarnya ini. Membawa wahyu pancagaib, menempatkan wahyu pancagaib, menyesuaikan wahyu pancagaib, dan menjaga wahyu pancagaib, itulah yang dimaksud daripada ibadah sesungguhnya. Nah, barang siapa yang bisa mengibadahkan ini, itulah yang disebut sebagai
kitab suci sejati ada makna. Sebagai wulangre sejati dan sebagai berbudi bawa laksono. Artinya hanya dengan itu dia bisa mijilake Romo. Artinya Romo hanya bisa diminjilkan dengan itu. Nah terus pertanyaannya, lalu bagaimana caranya Pak Web? Tekniknya seperti apa Pak Web? Agar kita bisa membawa wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Bisa menempatkan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Bisa menyesuaikan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Dan bisa menjaga wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Caranya di akhir-akhir, di awal-awal tahun 2002 ini, saya sering memotivasikan tentang caranya, tentang tekniknya itu saya sering. Apa itu? Ketika patrap samadhi diam di tahapan samadinya. Di luar patrap samadhi menikmati, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang Romo untuk menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya. Itu adalah cara dan teknik terbaik, tertepat, dan terdekat untuk bisa membawa wahyu pancagaib kemanapun, menempatkan wahyu pancagaib dimanapun, menyesuaikan wahyu pancagaib dengan apapun, dan menjaga wahyu pancagaib dalam sikon apapun. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada satupun pergerikan yang itu bukan pergerikan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Tidak ada satupun pergerakan yang itu bukan pergerakannya sedulur papat kalimo pancer. Kenapa orang awam dan putra Romo yang belum nunggal dengan suci kok tidak wajib melakukan ini? Karena sedulur papat kalimo pancernya belum menunggal, masih berpecah belah. Jika diwajibkan untuk melakukan ini, yang ada hanya kebingungan. Ya. Misal contoh, tangan kanan bergerak ke selatan, tangan kiri bergerak ke utara, kaki kanan bergerak ke timur, kaki kiri bergerak ke barat. Mau apa? Bisa-bisa saja kan belum manunggal. Bisa-bisa saja kan karena belum manunggal. Makanya belum diwajibkan untuk mengibadahkan ini, untuk mempraktekkan ini belum diwajibkan. Karena sedulur papat kalimo pancernya atau wahyu pancagaibnya belum kunci, belum kumpul nunggal suci, masih berpecah belah. Lah, untuk yang sudah kumpul nunggal suci, untuk yang sudah kunci, yang sudah nunggal dengan suci, yang sudah nunggal jati, wajib. Karena hanya dengan menikmati rasanya kelakuan wahyu pancagaib itu sendiri, kita bisa mengerti, kita bisa memahami, dan kita bisa mengetahui. Dan hanya dengan seperti itu, kesadaran kita akan selalu kontinu dan universal. Karena kelakuan wahyu pancagaib ini bermacam-macam, berbagai macam-macam. Satu, hanya dengan menikmati rasanya kelakuan kunci atau kelakuan wahyu pancagaib yang sudah kunci, yang sudah kumpul nunggal suci, kesadaran kita bisa kontinu, kesadaran kita bisa universal. Tanpa kejar target. Tanpa disengaja, otomatis atau dengan sendirinya. Nah, kalau kesadaran kita sudah kontinu, kesadaran kita sudah universal, tidaklah mungkin
Baitul Makmur, otak atau pikiran, Baitul Muharram, hati atau batin, Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat, ternoda itu tidak mungkin. Lawang kesadarannya kontinu, kesadarannya universal. Terus tidak mungkin pelakunya lupa bahan raganya itu dari mana, asal usulnya dari mana, bahan jiwanya itu dari apa, asal usulnya dari mana, bahan hidupnya itu dari apa, asal usulnya dari mana. Lupa itu tidak mungkin. Lawang kesadarannya kontinu, kesadarannya universal. Selanjutnya juga tidak mungkin. Tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri, alias tidak bisa membawa wahyu pancagaib, tidak bisa menempatkan wahyu pancagaib, tidak bisa menyesuaikan wahyu pancagaib, tidak bisa menjaga wahyu pancagaib. Tidak mungkin. Kenapa kok tidak mungkin? Lah kesadarannya kontinu, kesadarannya universal. Lah kalau semua itu tidak mungkin terjadi pada diri kita, apa yang mustahil kira-kira? Kira-kira apa yang mustahil? Apapun kita bisa jika kita mau. Apapun kita bisa jika kita mau. Jadi prakteknya itu sesungguhnya sederhana banget. Prakteknya sesungguhnya sederhana banget. Kenapa saya katakan prakteknya sederhana banget? Ketika kita action praktek, nggak usah membahas kesadaran, membahas wahyu pancagaib, membahas bahan dan asal usul jiwa raga. Nggak usah ribet-ribet seperti itu. Nikmati saja. Rasanya kelakuan yang kita lakukan ini, nikmati aja. Itu akan otomatis. Itu akan otomatis. Sederhana kan? Menikmati rasanya kelakuan sambil mikirin kesadaran. Itu sudah ego pamrih arogan. Sudah tidak murni lagi artinya. Kita mengikuti jejaknya wahyu pancagaib yang sedang menggerakkan jiwa kita, yang sedang menggerakkan raga kita, itu sudah nggak murni lagi. Pasti sulit kita mengikuti mereka berlima. Apalagi mereka berlima dalam keadaan manunggal kan. Artinya lebih halus lagi pergerakannya, lebih halus lagi pergerakannya. Nah kalau kita bawa beban, punya bawaan, ya pasti tertinggal. Setelah selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lengga, pasti bergerak kan, mana mungkin diam aja begitu sehari semalam kan tidak mungkin kan. Setelah palungguh panutup, sehabis melakukan patrap samadhi mijil toto lengga, kan terjadi pergerakan. Lah sejak itulah nikmati rasanya seluruh pergerakan. Karena apa? Karena itu pergerakannya wahyu pancagaib. Nikmati aja rasanya, nggak usah itu ini, nggak usah. Nikmati aja rasanya. Bisa menikmati, berarti kan sadar tuh. Kenapa kita harus repot-repot membahas kesadaran? Lawang dalam keadaan sadar kok membahas kesadaran? Ya? Kesadarannya sudah ada kok dibahas gitu. Nikmati aja rasanya kelakuannya. Nggak usah repot-repot mikiri apa bahannya ragaku, asal usul. Nggak usah repot-repot situ. Bisa menikmati, berarti kan nggak lupa diri. Ngapain ngingat-ngingat diri? Lawang nggak lupa diri kok ngingat-ngingat diri. Berarti kan berupaya untuk lupa diri tuh. Lawang sudah ingat kok ngingat-ngingat.
Sebenarnya simpel banget di situ. Sebenarnya simpel banget. Makanya saya katakan kendalinya itu loh ini gitu loh. Kendalinya itu ini. Kan saya katakan seperti itu. Ini adalah kendalinya, setirnya gitu. Di situ dia. Nah, kalau semakin sedikit kelakuan yang rasanya gagal kita nikmati, semakin mudah patrap samadinya. Gitu loh. Semakin mulus patrap samadinya. Kalau sedikit jumlah kelakuan yang gagal kita nikmati rasanya. Nah, kalau seluruh kelakuan tidak ada satupun yang gagal, artinya seluruh kelakuan berhasil kita nikmati semua rasanya, tidak perlu patrap samadi. Lah sudah dalam keadaan manunggal jati, untuk apa patrap samadi? Ya, patrap samadi itu kan kalau putus kesadarannya. Untuk apa patrap samadi? Kalau bisa menikmati seluruh rasanya kelakuan yang kita lakukan selama 24 jam full. Tapi kalau masih ada kelakuan yang tidak berhasil dinikmati rasanya, jangan sekali-kali ninggal patrap sampean. Bisa kemomoran jauh. Itu. Sebenarnya sederhana kan? Jadi kita enggak usah merepotkan diri gitu loh. Jangan merepotkan diri, jangan membebani diri. Setelah kita berhasil kunci, setelah kita berhasil nunggal dengan suci, kita ini kan bebas. Satu misal yang tadinya terbelenggu, belenggu kita itu putus. Karma semua rontok semua. Jadi jangan bebani lagi gitu loh. Jangan bebani lagi diri kita ini. Merdekakan diri kita ini. Nah, kemerdekaan diri kita itu adanya di luar patrap samadi, yaitu ketika berkelakuan itu tadi ya. Itu sesungguhnya itu adalah kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang. Sesungguhnya itu. Dan yang saya motivasikan yaitu menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Itu yang paling tersederhana dan semua orang bisa lakukan. Kalau bentuk-bentuk kebajikan lainnya, bentuk-bentuk menebar kesadaran cinta kasih sayang Romo lainnya, belum tentu semua orang bisa melakukan. Yang semua orang bisa melakukan adalah menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Ini yang semua orang bisa lakukan karena dia enggak pakai uang gitu. Kalau yang lainnya itu kan pakai sarana dari luar diri. Nah, yang tidak menggunakan sarana dari luar diri hanya menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Itu tidak menggunakan sarana dari luar diri seperti beras, seperti rokok, seperti uang, itu sarana dari luar diri maksudnya. Nah, kalau kebajikan-kebajikan lainnya atau teknik-teknik menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang lainnya itu menggunakan sarana dari luar diri seperti uang, harta, beras, dan apa sajalah. Ya. Nah, kalau menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan ini enggak menggunakan sarana dari luar diri. Itu gratis. Makanya yang lebih saya tekankan adalah di bagian itu. Karena di bagian itu semua orang bisa melakukan. Nah, itu luar biasa kan. Jadi setelah selesai melakukan patrap samadi, nggak usah ngerembuk patrap samadi yang baru saja dilakukan. Bebaskan diri, nikmati saja rasanya kelakuan yang kita lakukan. Semuanya matic, otomatis. Jadi kita tidak pusing lagi, kita sudah bebas dari pusing, membuat pusing lagi. Sudah bebas dari ribet, membuat ribet lagi, jangan. Sederhana ya. Boleh tanya Pak? Boleh. Ini Pak, gimana caranya menikmati rasanya itu? Caranya gitu. Biar jelas semuanya. Perhatikan saya.
Ini ilustrasi. Di sela-sela berbicara, tangan saya bergerak. Ketika tangan saya bergerak ke sini, sebelum tangan saya bergerak ke sini kan saya sudah menikmati kelakuan nih. Kelakuan saya berbicara dengan mengekspresikan raga saya, ini kan ada rasanya. Nah, sejak pertama kali saya bersuara sampai sekarang ini kan rasanya pergerakan-pergerakan ini kan saya nikmati. Ya. Ketika tangan saya bergerak tidak seperti ini, melainkan ke tempat, ke cangkir yang ada wedangnya. Saya tahu betul. Artinya kan ada rasanya, nikmati aja. Jadi walaupun mata saya menatap panjenengan dan tangan saya ke sini, tetap rasanya ternikmati. Ya. Oh, wedang teh. Kurang pas ini. Kebanyakan teh, gulanya kurang. Berarti kan saya berhasil menikmati. Lawang tahu tehnya kurang, tehnya kebanyakan, gulanya kurang. Berarti kan saya berhasil menikmati rasanya. Jangan lupa terima kasih. Jangan diadili. Ini siapa yang bikin ini? Ini kebanyakan teh, ini gulanya kurang. Itu sudah mengadili. Cukup tahu bahwa ini kebanyakan teh, gulanya kurang. Udah cukup. Jangan sampai jadi suara, jangan sampai jadi bahan di hati, jangan sampai jadi bahan di... Nah, agar supaya tidak menjadi bahan di otak, tidak menjadi bahan di hati, tutup. Terima kasih. Bisa? Makan sama seperti itu. Makan. Kita dikatakan sedang makan kalau bisa menikmati rasanya makanan itu. Kalau kita tidak bisa menikmati makanan, rasanya makanan yang sedang kita makan, sesungguhnya kita tidak makan itu. Tidak sedang makan, tapi sedang melamun. Kira-kira itu enggak? Nah, itu sama. Di dalam praktek hal apapun sama seperti itu. Kalau berhasil menikmati rasanya, jangan lupa ucapkan terima kasih. Selain itu wajib, juga bisa menutup kemungkinan kemomorannya otak, hati, dan kelamin kita. Tanda kalau kita berhasil menikmati rasanya, yaitu tadi tahu rasanya itu tadi. Enak atau tidaknya itu kan berarti kita berhasil menikmati rasanya. Ya, seperti itu. Ya, seperti jalan misalkan. Jalan kaki kemana. Nikmati aja. Rasanya berjalan itu nikmati aja. Lama-lama kan tahu rasanya. Tadi kok enjoy, enak. Lama-lama kok capek kaki saya. Berarti kan berhasil menikmati itu. Tahu bedanya pertama kali jalan sampai pada akhirnya tahu kan. Berarti kan berhasil menikmati. Nah, ucapkan terima kasih. Gitu cara. Hanya dengan seperti itu, satu, kita tidak akan lupa diri. Artinya bahan dan asal-usul raga, jiwa, hidup kita tidak lupa. Itu arti maksud daripada tidak lupa diri. Karena tidak lupa diri, dijamin, ini pasti. Hukumnya saya bisa memastikan. Kalau tidak lupa diri, alias selalu ingat diri, pasti bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Artinya bisa membawa wahyu panca gaib, menempatkan wahyu panca gaib, menyesuaikan wahyu panca gaib, menjaga wahyu panca gaib. Hanya dengan seperti itu, tanpa ritual apapun kesadaran kita continue. Tanpa ritual apapun, kesadaran kita menjadi universal. Hanya dengan begitu, kebersihan otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita terjaga.
Hanya dengan seperti itu, sewaktu-waktu kita melakukan patrap samadhi, jika rindu ingin bercengkrama dengan Romo, mulus. Bisa mulus. Dan hanya dengan seperti itu, kalau ada jeglongan, ada lubang di depan, di hadapan kita, kita tahu. Dan hanya dengan seperti itu, kalau beras di dapur hampir habis, ada stok datang. Hanya dengan seperti itu, kalau uang di dompet kita tinggal 1 lembar, pasti ada yang lain. Hanya dengan seperti itu loh. Tanpa bersusah payah. Cuma ya itu tadi. Harus telaten. Karena di setiap saatnya kita itu melakukan puluhan bahkan ratusan pergerakan-pergerakan. Harus telaten di situ. Dan yang paling sering terlewatkan adalah pergerakan-pergerakan yang sederhana, yang sepele-sepele. Itu yang sering terlewat. Nah, kalau bisa di situ, itulah bukti atau tandanya kalau keadaannya adalah keadaan manunggal jati. Itu di situ. Nah, kalau keadaannya selalu seperti itu, ya, dimanapun selalu menyenangkan makhluk lain. Dimanapun dia berada, selalu menyenangkan makhluk lain. Nggak ribet kan? Aslinya nggak ribet kan? Jadi jangan salah, ya, jangan salah memaknai apa yang saya informasikan. Diam ketika bersamadhi sambil ngingat-ngingat jati diri. Jangan seperti itu, jangan bebani diri. Jangan bebani diri. Ya. Menikmati rasanya kelakuan sambil ngingat-ngingat. Oh ya, raga saya bahannya dari cinta kasih sayang, asal usulnya dari cinta. Ya, mana bisa. Capek iya. Justru itu kendalinya. Jadi pegang saja kendalinya. Pegang saja kendalinya. Biarin tuh layang-layang ke sana ke sini. Yang penting benangnya kau pegang aja. Benangnya kau pegang, itu kendalinya. Kendalinya itu. Ini saya perhatikan banyak ini yang salah paham di sini. Ya. Jangan sampai lupa diri. Ingat, bahan ragamu dari ini, asal usul ragamu dari ini. Ingat, jangan sampai lupa. Udah patrap, nyampe di tahapan samadhi, raga saya bahan. Wah. Menikmati rasanya kelakuan sambil ngingat-ngingat. Ya. Capek sampean. Kendalinya patrap samadhi adalah diam. Kendalinya laku suci menuju abadi adalah menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Nah, kalau dua ini dipraktekkan, yang lainnya itu nonaktifkan semua. Biarkan dia sendiri yang melakukan. Yang berbuat biarkan dia sendiri. Karena itu kendalinya. Jadi kita cukup megang kendalinya aja. Dia mau kemana pun kita terbawa. Lalu kendalinya kita pegang. Dia mau melakukan apapun, kita merasakan. Lawang kendalinya kita pegang, dia ada dimanapun, kita tahu. Karena kendalinya kita pegang. Itu. Setelah asmo sejati, seorang putra dilungguhkan, maka sejak itulah seluruh luput tersempurnakan. Seluruh karma tersempurnakan. Dan sejak pertama kali seorang putra berhasil mencapai suci,
dan nunggal dengan suci, maka dimulai dari itulah seluruh beban dunia itu tersempurnakan. Jadi jangan membebani diri lagi. Jangan membebani diri lagi. Kalau pas lagi patrap sama Bil, Ya, itu pas kita lagi diam tuh sering ada cahaya di atas kepala, ya nyala itu apa? nggak usah dibahas. Iya. Ya, di dalam diri kita itu hanya ada wahyu pancagaib. Nggak ada loh ya, selain wahyu pancagaib nggak ada. Jadi tubuh kita ditempati wahyu pancagaib, tubuh kita ditempati oleh sedulur papat kalimo pancer, itu udah penuh. Nggak ada ruangan kosong lagi. Jadi ketika kita berwahyu pancagaib, ketika kita bersedulur papat kalimo pancer, apapun yang terjadi berarti kan dia sendiri, nggak ada yang lain. Jadi misalkan cahaya muncul, ya dia. Pocong muncul, ya dia. Nabi muncul, dia. Apalagi sundel bolong muncul, dia. Si manis jembatan Ancol muncul, juga dia. Jadi diam aja dia. Lawang dia semua. Dia nggak ada yang bukan dia, itu bukan, nggak ada. Iya. Nggak ada yang bukan dia. Tidak ada satupun pergerakan yang bukan pergerakan dia. Tidak ada satupun pergerakan yang itu bukan pergerakan dia. Ketika tanganmu mengayun melemparkan batu, jangan kau kira itu engkau yang melempar batu, itu aku yang melempar. Tanganmu yang aku gunakan. Duh. Maksud mboten. Nah. Ya. Satu kan gerak sendiri kayak melempar apa enggak pernah. Nah, iya. Itu apa pencerahannya seperti itu. Kalau sampai ada sesuatu tanpa penjelasan, tanpa pemahaman, berarti itu tidak penting. Jadi diam aja. Kalau itu penting, pasti dimengertikan, pasti dipahamkan, pasti diberitahukan. Oleh siapa? Oleh dia sendiri. Kan motivasinya seperti itu. Nah, kalau tidak diberitahukan, tidak dipahamkan, tidak dimengertikan, berarti itu tidak penting. Lah, tidak penting ngapain? Biarkan aja terjadi. Yang terjadi, biarkan terjadi secara natural. Jika itu bukan karma kita, tidak akan diberitahukan kepada kita. Jadi apapun kejadiannya, tidak ada yang bukan dia, itu nggak ada. Kita itu hanya disuruh nonton aja. Disuruh nonton aja. Nah itu sayangnya ini tidak bisa dipraktekkan untuk yang belum kunci, yang belum nunggal dengan suci itu belum bisa, itu aneh, itu anehnya. Jadi menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan itu hanya bisa dilakukan oleh yang sudah nunggal. Karena apa? Karena yang dinikmati rasanya yang sudah nunggal gitu. Yang sudah nunggal. Itu aneh di situ, unik. Itu pentingnya penyelesaian laku murni menuju suci, itu pentingnya itu di situ. Karena apa? Karena kalau tidak segera menyelesaikan laku murni menuju sucinya, dia bulet aja di situ. Bulet aja di situ. Nggak ketemu klimaknya gitu, nggak ketemu klimaknya. Sederhana kan? Jadi semua motivasi, bentuk motivasi yang saya tulis di sini itu sesungguhnya wahyu pancagaib. Diri yang saya tulis di sana maksudnya itu ya. Contoh diri yang saya maksud di sana itu sesungguhnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Yang berarti tulisan
Bisa membawa diri berarti maksud bisa membawa wahyu panca gaib itu maksudnya. Untuk yang gembleng mana tadi? Tinggal 3 orang kan ya. Durasi sama di panjenengan lumayan. Tapi posisi badan panjenengan yang belum lumayan. Ini sudah saya kasih gambar di sini. Kenapa tubuhnya masih melengkung? Seperti janur kuning orang kawinan. Kenapa saya masih melengkung? Manunggal jati itu bukan janur kuning orang akad nikah. Jadi tidak boleh melengkung. Harus seperti tiang bendera, tegak. Kan dari kemarin udah dimotivasi seperti itu. Jenengan harus berlatih di situ supaya nanti di rumah bisa ya. Durasinya udah lumayan. Cuma posisi raganya ini belum satrio sejati, belum sejatine satrio, masih jauh posisi raganya, masih mencang-mencang. Nah, kalau posisi badan panjenengan tidak tegap, tidak siap, bagaimana mungkin cakra-cakra yang saya maksud itu bisa aktif, bisa saling berkomunikasi. Kan kemarin udah dijelaskan itu. Jangan harus berlatih di situ. Jangan takut boyoknya keju, jangan takut, ndak akan putus boyok jenengan. Harus dimulai belajar di situ ya, harus dimulai belajar di situ. Belajar tegas. Tapi usia saya sudah tua Pak Web, saya sudah tidak bisa tegap lagi seperti waktu muda. Karena apa? Karena faktor usia sudah mengkelung. Itu tidak kepake buat saya. Kalau berbicara target kita adalah langgeng abadi. Langgeng abadi itu tidak kenal usia. Jadi raga panjenengan yang sudah terlanjur termakan usia segitu harus dimudahkan lagi. Makanya tegap. Tegap. Itu bahasa kiasan loh ya. Nanti saya berbicara target, ngerja target nanti. Jadi apa namanya? Enaknya laku suci menuju abadi itu di situ. Tugas kita itu jadi ringan. Sudah tidak perlu itu, tidak harus ini, dan tidak perlu macam-macam. Tidak perlu macam-macam, tidak perlu neko-neko. Ketika melakukan patrap samadhi, diam. Di titik akhirnya. Setelah melakukan patrap samadhi, nikmati rasanya kelakuan yang dilakukan. Hanya itu aja. Nggak ribet kan? Dan ketika melakukan, ketika praktek, hancurkan keraguan dan ketakutan panjenengan. Ya, ketika jenengan praktek di situ, mempraktekkan itu, hancurkan keraguan dan ketakutan panjenengan. Karena apa? Karena ketika panjenengan merasa takut, merasa ragu, di situ panjenengan sudah meremehkan Romo di situ. Seperti yang saya katakan kemarin malam.
Bisa diterima tadi apa yang saya jelaskan? Ada yang kurang paham ada? Kalau ada yang kurang paham, saya mohon bertanyalah. Kalau ada yang masih kurang paham, tanya, ya jangan diam saja. Nanti panjenengan sendiri yang mengalami kesulitan kalau panjenengan diam. Hanya dengan seperti itu, maka seluruhnya adalah Romo itu sendiri yang melakukan. Nah, kalau Romo itu sendiri yang melakukan, satu, tidak ada yang mustahil. Kedua, kita tidak capek, tidak lelah, gitu loh. Tidak capek, tidak lelah. Dan hanya dengan itu, panjenengan bisa membuktikan, bisa memberikan bukti kepada makhluk lain tentang apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling yang tingginya melebihi langit. Nah, kalau panjenengan tidak ada di posisi itu, panjenengan nggak akan bisa membuktikan apa yang sudah saya informasikan. Karena apa yang saya informasikan itu semuanya adalah hasil dari kelakuan dalam keadaan manunggal jati. Kalau keadaannya belum keadaan manunggal jati, tidak bisa. Karena apa? Karena kalau keadaannya belum manunggal jati, itu makhluk, bukan Romo. Makanya ada batasan-batasannya. Nah, setelah selesai gembleng, panjenengan sudah manunggal jati. Sudah nunggal dengan suci. Lah panjenengan tinggal mempertahankan saja. Cara mempertahankannya bagaimana? Ketika patrap samadi, nggak usah ikut campur urusan Romo. Di luar patrap samadi juga nggak usah ikut campur urusan Romo. Apalagi sampai merebut kekuasaan Romo, nggak usah. Jadi di dalam samadhi cukup diam aja, nggak usah ikut campur urusan Romo, apalagi sampai merebut kekuasaan Romo. Di luar patrap samadhi, ketika melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, kita nggak usah ikut campur urusan Romo, apalagi sampai merebut kekuasaan Romo. Cukup nikmati saja rasanya kelakuan Romo gitu loh. Itu cara mempertahankan manunggal jati. Dengan manunggal jati yang terpertahankan, semuanya otomatis. Semuanya jadi otomatis. Jadi masing-masing aktif sendiri-sendiri. Jadi kita enggak perlu capek-capek. Nah, kalau di dalam samadhi muncul begini bagaimana? Biarin. Kalau itu penting buat kita, kalau itu karmanya kita, akan diberitahu, akan dipahamkan, akan dimengertikan. Kalau itu bukan karmanya kita, berarti kan tidak penting. Buat apa? Tahu kan sudah cukup. Tahu saja sudah cukup. Kalau nangis, Pak, sama. Memangnya yang jenengan bisa nangis? Bisa nangis. Hebat banget. Yang nangis itu wahyu pancagaib itu sendiri. Jadi nikmati aja rasanya. Tidak ada sesuatu apapun yang itu bukan kelakuan wahyu pancagaib. Selama ini saya menggunakan istilah Romo. Mungkin masih membingungkan kan ya. Sekarang saya menggunakan istilah wahyu ponco gaib. Lebih jelas lagi kan. Romo adalah roh mono. Roh mono kalau bukan wahyu panca gaib yang manunggal apa? Sama pada baik kan. Nah, dengan semua itu, apakah panjenengan masih fanatik? Ayo coba dengan semua itu. Dengan semua itu, apa panjenengan masih fanatik? Harusnya sudah tidak fanatik lagi. Ya, harusnya
sudah tidak fanatik lagi. Bahwasanya yang dimaksud Tuhan disebut kunci, bisa. Disebut Romo, bisa. Disebut Wahyu Pancagaib, bisa. Disebut suci, bisa. Disebut Allah, God, Allah, Yahweh, bisa semua. Bisa semua. Jadi jangan cenderung pada salah satu penyebutan. Sebab Tuhan yang dimaksud adalah alam semesta seisinya. Nah, isinya alam semesta ini coba hitung. Ada berapa? Kalau panjenengan fanatik dengan satu sebutan, wah berarti. Nah, tuh. Sesungguhnya ini lebih dalam nih ya. Mudah-mudahan jenengan siap menerimanya. Sesungguhnya nama-nama penyebutan-penyebutan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini adalah namanya Tuhan itu sendiri. Manusia itu sesungguhnya nama Tuhan. Tumbuhan itu sesungguhnya nama Tuhan. Air itu nama Tuhan sesungguhnya. Tanah nama Tuhan. Hewan nama Tuhan itu. Langit nama Tuhan. Bintang, bulan, semua itu nama Tuhan itu. Nama Tuhan. Nah kalau Tosawijaya bukan. Itu nama manusia. Tapi kalau manusia itu adalah nama Tuhan. Jadi ketika kita menyebut nama Tuhan, jangan pilih-pilih ya. Sekeluarnya aja. Sekeluarnya aja. Lah kalau yang keluar jancok, ya jancok itu berarti nama Tuhan. Hah? Kok bisa Pak Web? Betapapun saya berkata jancok, kalau kesadaran saya ke Tuhan, mau apa? Nah, saya menyebut Allah, tapi kesadaran saya ke fitnah, untuk apa? Kalau kesadaran saya membuli kepada seseorang, untuk apa? Lebih baik saya menyebut nama Tuhan jancuk, tapi kesadaran saya full hanya untuk Tuhan. Maksudnya gitu. Dengan ini, tentang ini, Tuhan berkata, sesungguhnya aku itu sesuai persangka hambaku. Suara hanya sebuah prasangka. Bergantung kesadarannya. Bergantung kepada kesadarannya mengarah kemana. Itulah yang menentukan suara kita. Panjenengan harus belajar di situ, ya. Ketika berdoa menggunakan nama Tuhan, bonsai, harus belajar di situ. Menyebut nama Tuhan dengan sebutan bonsai, harus belajar di situ. Harus dengan sebutan padi, katakanlah seperti pohon. Harus belajar di situ supaya tidak fanatik lagi. Kalau kita masih fanatik tentang penyebutan-penyebutan Tuhan, ya selama itu kita tidak akan paham apa yang dimaksud Tuhan. Tapi ngomong-ngomong, kalau masih berdoa berarti belum manunggal jati. Lalu manunggal jati kok berdoa?
Yang berdoa siapa, yang didoain siapa. Lah wong sudah manunggal jadi. Kalau sampai berdoa berarti kemomoran. Ya, itu. Lah terus caranya belajar bagaimana? Terima kasih itu loh. Ketika kita terima kasih itu loh. Beri titik arah yang pasti terima kasih kita itu. Satu misal berhasil menikmati rasanya rokok. Arahkan terima kasih kita ke titik rokok. Terima kasih rokok. Gitu kan. Ke wedang ya terima kasih wedang. Nanti lama-lama kan jadi biasa. Nyebut Romo dengan nama apapun kan biasa nanti lama-lama. Jadi enggak harus Romo terus, enggak harus. Romo terus kalau enggak Romo enggak srek. Masih sesuatu berarti ya. Masih sesuatu. Kalau bukan Romo enggak srek itu berarti masih sesuatu. Walaupun Romo itu adalah seluruhnya. Justru dikarenakan Romo itu seluruhnya, kita harus kenal dengan seluruhnya itu tadi. Harus terbiasa dengan seluruhnya itu tadi. Waktu samadhi tidak ada rasa-rasa apapun gimana? Ya itu yang bagus. Enggak mumet jenengan. Yang ada rasa apa-apa itu pada mumet semua itu. Mumet ora sampean. Itu yang benar, ya. Itu yang benar. Jadi di dalam patrap samadhi itu ada 4 tahapan. Tahapan pertama nang, tahapan kedua neng, tahapan ketiga ning, tahapan keempat adalah nung. Ini pasti dialami ketika kita melakukan patrap samadhi. 4-4-nya itu bolak-balik seperti itu. Tidak mengalami apa-apa berarti kita berada di tahapan kedua, neng, meneng. Ya. Dihadap tahapan ketiga juga sama tidak ada apa-apa. Karena itu adalah tahapan ning atau hening. Ya, nggak ada apa-apa. Dan sesungguhnya keempat-empatnya itu nggak ada apa-apa. Tahapan pertama nang, artinya tahapan tenang, ketenangan jiwa raga. Tahapan kedua neng, artinya meneng atau diam, diamnya jiwa raga. Tahapan ketiga ning, artinya hening, berarti tahapan heningnya jiwa raga. Tahapan keempat nung, artinya nunggal, nunggalnya jiwa raga. Lah keempat-empatnya ada apa-apa enggak? Kan enggak ada apa-apa semua. Kalau masih ada apa-apa berarti enggak lewat jalur situ tuh. Pasti jalur apa? Palmerah tuh. Atau jembatan 5 tuh ya. Kalau ada apa-apa di jalur jembatan 5 itu. Hati-hati. Yang benar itu tidak ada apa-apa ya. Apa-apa tidak ada. Ketika saya temani mencapai suci, memangnya ada apanya? Ya wes, enggak usah. Ya udah, itu yang benar. Ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang punya pertanyaan? Ayo, pertanyakan dan kita jadikan bahan untuk kadangan. Supaya enggak tidur sore-sore. Mas Beni, Bang Beni? Ada Bang Beni? Ada ungkapan Bang Beni? Udah terjawab tadi. Dek, yang lain. Ada ungkapan panjenengan? Yang lain juga ngikut udah terjawab gitu. Ini Ibu Ningsi. Ada pertanyaan? Oh, belum ada pertanyaan. Pak Anang?
Belum. Oke. Tapi bisa nangkep apa yang saya sampaikan ya. Sesungguhnya sesederhana itu loh. Jadi saya beri motivasi lagi malam ini, jangan bebani diri kita lagi, nggih. Jangan bebani diri kita lagi, jangan dogma diri kita lagi, jangan doktrin diri kita lagi. Karena kita sudah terbebas dari semua itu, ya. Jadi ketika diam di ranah samadhi, udah diam aja. Jangan ciptakan apa-apa, jangan munculkan apa-apa, jangan lakukan apa-apa, pokoknya diam aja. Ketika di luar patar samadhi, di saat melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, nikmati aja rasanya kelakuan yang kita lakukan. Jangan, selain itu jangan. Biarkan aja, biarkan terjadi secara natural, alami, alami. Jadi enggak usah neko-neko, enggak usah macam-macam. Ya enggak ada yang tahu dong Pak Web. Percayalah, hanya dengan seperti itu dunia akan menilai panjenengan. Ini ukurannya dunia, bukan tetangga. Ya, kita gencar memunculkan nama, jatuh akhirnya. Coba jenengan saksikan itu yang di viral-viral di televisi, di apa itu. Pada akhirnya pada jatuh semua kan. Itu apa awalnya? Cara merintis, dikarenakan cara merintisnya menunjukkan diri. Enggak usah ditunjukkan diri kita. Lakukan saja apa nikmati aja apa yang dilakukan oleh Tuhan. Nanti dunia akan menilai kita, akan memperhatikan kita. Ukurannya dunia, bukan tetangga ya, bukan RT RW. Kecil RT RW. Kalau bahasa sederhananya, tidak usah neko-neko, tidak usah macam-macam. Lakukan saja kebajikan-kebajikan sebanyak mungkin dan dunia akan memperhatikan kita. Dan manusia modern, semakin modern zamannya, semakin hanya percaya real, bukan omongan. Banyak ngomong nggak ada prakteknya. Lebih baik banyak praktek, tidak ada omongannya. Nah, nggih. Pripun Mas Narto? Nggih. Sasampunipun dumugi suci, kemarin kan sampun rampung sami ndung kae mangko. Yo salah disebut karma pribadi yang Sempurna. Nggih. Nggih. Dan ini kan kata contohipun nggih. Nggih. Sasampunipun rampung ndung ingkang gerah. Nggih. Kang berarti kula nggih sampeyan tak sinasa mboten jaga pan kasake rasaken. Nggih. Sembuh. Itu bapak sing niku sakit jantung. Nggih. Itu kan sak kaluan langsung plong. Sembuh kan mboten, Pak? Nggih. Nah. Teng mriki kula namung wonten pertanyaan saking Jawi kira kan mboten. Nggih. Kok awakmu kok iku bisa ono kembali kan mboten. Nggih. Kula namung jawab ngeten, Pak. Niku kok miturut Bapak pripun kula namung jawab yo nek masalah aku di ono perubahan bisa ngingeti. Siji aku nek masalah karma luput dosaku rampung sempurna kula kan. Nggih. Nah iki miturut kentek sing menjual iku aku rampungke lakune para simbah-simbah biyen to kemudian sing untuk nah aku kepilih minangka nutukan iki. Lah yo mesti nurut iki awakmu aku sak demo. Nggih. Nggih. Kudu wong sing pilih aku pancen kudu bisa nampa bisa lampungke tinimbang kok sak turun-turunku ana sing nutupake. Nggih. Nggih. Niku Justru kewalik Mas Narto. Nggih.
Dadi jenengan niku sing uwis iku justru sing uwis-uwis. Lah sing jenengan adepi niki pribadine jenengan dhewe. Nah, mulane kula kan maringi motivasi, awas Mas Narto, lek ana ngene-ngene kuwi lho kuncine jenengan. Nah, kan? Nah, berartine niki kantun lakune jenengan pribadi Mas Narto. Justru liyane kuwi sing wis kedhisik, nah wis dhisik. Nggih, yang sudah tersempurnakan. Jadi seluruh keluarga panjenengan bahkan yang sekarang itu berhasil tersempurnakan. Nah, sekarang tinggal pribadi diri panjenengan. Dikarenakan diri pribadi panjenengan terpilih sebagai putra, artinya panjenengan di situ punya tugas untuk laku. Tapi lakune laku pribadi. Soalnya liyane wis rampung. Artinya sing dereng rampung niku laku pribadine jenengan. Garek ngenteni ondo. Mulane lek nganti ana kejadian kaya sing wis-wis ati-ati banget. Marga kuwi kuncine. Paham Mas Narto nggih? Lah iku lek jenengan sak bendinane menikmati rasanya kelakuan jenengan dhewe ketemu Mas Narto. Sak wayah-wayah muncul ondo kuwi mau ketemu. Artinya jenengan ngerti. Marga ngerti sehingga kan ora sembrono kaya sing wis-wis. Ora kepancing. Paham Mas Narto nggih? Ya. Jadi penjelasannya jenengan wau walik. Walik. Yang lain ada ungkapan? Ada yang punya ungkapan enggak? Iki wedokan iki mbisu kabeh. Perempuan-perempuan. Adul bagaimana Adul? Wah, kamu udah berapa bulan nggak ketemu sama saya? Kok nggak ada ungkapan? Bohong kamu. Prakteknya di rumah kesulitan nggak, Dul? Enggak. Di luar Patrap Samadhi? Enggak juga. Tapi kenapa kamu masih begitu? Enggak ada perubahan. Kalau bisa prakteknya di luar Patrap Samadhi bisa, harusnya kamu sudah keluar tanduk. Karena ada perubahan. Wonogiri paham? Gitu. Cirebon, Sufi dari Cirebon. Jadi, Pak, kalau lagi kadangan, maaf ya ini saya bawa, taruhlah sebenarnya satu kunci, terus saya sebut nih, saya karena di Bekasi itu banyak kadang dari Jepara, dia itu tetap tidak mengakui yang namanya seluruh papat ilmu pancar, Pak. Itu saya cuma di situ saya diam, mau apakah harusnya luruskan apa tetap diam, Pak? Tetap diam. Diam ya? Iya, tetap diam. Soalnya diakui enggak diakui kan tetap sih. Diakui enggak diakui kan tetap. Kadang yang dari Jepara itu kan menyimpulkan bahwa sedulur papat kalimo pancer kan sudah lebur. Jadi adanya di Wahyu Pancalaku, leburing kawula Gusti. Nah, karena kawula Gusti ini sudah lebur kan sudah menjadi kunci. Kumpul nunggal suci kan. Nah, di situ. Tapi kalau harus dibahas, siapapun dia yang dalam keadaan kunci, siapapun dia yang dalam keadaan kunci, dia hanya akan membicarakan Wahyu Pancagaib. Dia hanya akan membicarakan Romo.
tidak membicarakan lainnya. Kalau masih membicarakan lainnya, apalagi masih membicarakan kadang sendiri atau orang lain, berarti belum kunci. Artinya kan masih ada sedulur papat kali mau pancer tuh. Nah, kalau sedulur papat kali mau pancer ini sudah lebur, kawula Gusti ini sudah lebur, berarti kan sudah kunci itu. Kumpul nunggal suci. Suci itu tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Kalau masih ada apa-apa, berarti masih belum kunci. Artinya masih berbentuk sedulur papat kali mau pancer. Ini tidak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Jadi jangan berbicara kunci kalau masih membicarakan makhluk lain. Itu. Karena apa? Karena kalau mengaku kunci, mengaku kumpul nunggal suci, tapi masih membicarakan makhluk lain, karma ini nyata gitu loh. Ya, karma ini nyata. Dia terjebak di karma di situ. Karena apa? Karena lain di mulut, lain di hatinya. Nah, ini masuknya kan ke sebab akibat masuknya. Suatu saat saya tahu Romo akan mempertemukan saya dengan mereka-mereka yang tidak mengakui sedulur papat kali mau pancer, tapi masih membicarakan makhluk lain. Dan mungkin itu bentuk konten video saya terekstrim. Karena ketika saya berhadapan dengan Putra Romo yang menolak adanya wahyu pancagaib tapi mempercayai wahyu pancagaib dan masih membicarakan orang lain, maka pada saat itulah saya akan menunjukkan mujizat di hadapan mereka. Biar lebih goncang sekalian dunia. Saya akan meminta bukti dari mereka dan saya akan melayani pembuktian apapun yang mereka minta. Ya. Ya kalau saya sih gini sih, Pak, berpikir positifnya tuh begini, karena kadang dari kita itu mungkin dulu pernah dengar benaran-benaran seperti itu. Belum. Jadi pada bentrok kan gitu. Iya, enggak apa-apa. Kadang-kadang saya juga Mending diam. mendengar kadang ngomongin kadang. Iya. Nah ini kadang-kadang saya juga jangan banyak gitu nama saya gitu. Iya. Mending diam kalau tidak bisa menjelaskan secara real. Karena apa ya? Karena apa namanya? Penguraian sejatinya wahyu pancagaib itu adalah sedulur papat kali mau pancer atau kawula Gusti, itu dibutuhkan pemahaman yang real, yang masuk akal gitu loh. Kalau enggak masuk akal, enggak real, enggak bisa di situ. Jadi kalau belum bisa memberikan penjelasan seperti itu, lebih baik diam. Dan enggak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. Kalau sudah real dan masuk akal, pasti yang bertanya ini akan minta bukti. Gitu loh. Ini harus bisa membuktikan. Kalau enggak bisa membuktikan, kacau. Lebih enggak percaya lagi kan kalau enggak bisa membuktikan. Jadi jangan, kalau kita kekadangan membahas tentang wahyu pancagaib, terus menolak dengan adanya sedulur papat kali mau pancer yang sesungguhnya adalah hakikat daripada wahyu pancagaib itu sendiri, lebih baik diam ya. Lebih baik diam. Serahkan sama Romo. Karena di situ dibutuhkan penguraian yang real dan logika, masuk akal. Dan tidak berhenti di situ. Bisa dipastikan akan dimintai bukti untuk membuktikan gitu loh, untuk membuktikan. Nah, kalau belum bisa di situ, jangan lakukan, lebih baik diam. Tapi melalui konten video ini, siapapun panjenengan yang mengaku Putra Romo menolak wahyu pancagaib, menolak sedulur papat kali mau pancer yang saya informasikan, butuh bukti datang. Apapun bukti yang panjenengan inginkan,
akan saya beri bukti, tapi harus mau saya rekam. Akan saya tunjukkan ke dunia agar supaya dunia tahu mana Putra Romo yang sebenar-benarnya, mana yang Putra Romo hanya membuat kekacauan belaka. Karena saya sudah capek membuat kekacauan, itu sudah capek. Wahyu Pancagaib bukan untuk itu. Kalau ada yang menentang itu, saya persilahkan. Untuk Putra Romo loh ya. Kalau orang awam saya enggak tahu urusannya. Namanya orang awam. Untuk Putra Romo. Jadi dulu, nah sebelum mereka kan saya lebih dulu. Ya, sebelum mereka kan saya lebih dulu. Jadi mereka lebih menekankan ke kunci. Lebih menekankan ke kunci. Lah kunci itu apa? Mereka belum tentu tahu tuh. Ditanya kunci itu apa? Kunci ya kumpul nunggal suci. Realnya enggak mungkin bisa jawab. Kumpul nunggal suci itu yang bagaimana? Enggak mungkin bisa jawab tuh. Yang ditekankan kunci, kumpul nunggal suci. Lah kunci atau kumpul nunggal suci ini rasa, bukan rasa loh ya, tapi rasa. Nah rasa ini, wow, dibutuhkan pemahaman real ini Bang Benny. Dibutuhkan pemahaman real. Nggak bisa menjelaskan di situ, malu-maluin. Saya berani di YouTube karena saya bisa memberikan bukti kepada siapapun. Putra Romo siapapun. Bukan orang awam loh ya. Kalau orang awam saya nggak mau berurusan. Untuk sesama Putra Romo. Ngaku Putra Romo, tapi masih menghakimi. Intinya seperti itu. Mengaku Putra Romo tapi masih menghakimi. Apalagi berbicara kunci. Menolak sedulur papat kalimo pancer. Menolak sedulur papat kalimo pancer, berbicara kunci tapi masih menghakimi. Datang temui saya. Kalau tidak, komentar di konten video saya, tunjukkan alamatnya dan saya akan datang. Dari awal sampai akhir saya rekam, harus berani saya rekam. Karena saya akan menunjukkan kepada dunia. Sudah waktunya Wahyu Pancagaib diketahui, dipahami dan dimengerti oleh seluruh dunia bahwa Wahyu Pancagaib adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang atau kebajikan, bukan yang lain. Jadi kalau berhadapan dengan mereka-mereka, jangan membahas sedulur papat kalimo pancer, karena mereka pemahamannya tidak ada di ranah itu. Pemahamannya itu tidak ada di ranah itu. Ya, itu mau ujuk-ujuk dia ngomong begitu aja. Diem aja lah. Cuma akhirnya suka berulang gimana ceritanya gitu. Kalau sama kadang yang baru kemarin pulang itu Mas Warnoto gitu. Ya, begitulah gitu. Ya udah. Pemahaman kunci itu ada 7 tahap ya. Pemahaman kunci itu ada 7 tahap. Pertama adalah pemahaman bulu, pemahaman kulit, pemahaman daging, pemahaman urat, pemahaman darah, pemahaman tulang, dan pemahaman sumsum. Nah, yang dimaksud tadi itu berhenti di daging. Jadi dia menolak kulit, menolak bulu, menolak otot, semuanya ditolak. Dia hanya berada di daging. Karena empuk kan. Di daging. Saya semuanya. Nah, saya semuanya, nggak ada yang saya tolak. Lalu itu kenyataan diri kita. Bagaimana kita mau menolaknya? Ya. Nah, kalau orang awam gampang sekali sama membantahnya. Sampai nggak percaya adanya sedulur papat kalimo pancer. Kalau orang awam gampang banget. Kalau tidak percaya sedulur papat kalimo pancer, saya bisa tuh. Karena dia tidak percaya dengan adanya sedulur papat kalimo pancer, saya hilangkan nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu tumpak-tumpak, saya hilangkan semua, bisa saya.
Karena dia tidak percaya kan. Karena apa? Karena semua itu kan kelakuan sedulur papat kali pancar tuh. Ya. Saya bisa itu. Tak, saya matikan rasanya. Coba, mau apa? Kalau sudah dimatikan rasanya sedulur papat kali pancar itu ya nggak bisa apa. Pelongo gitu. Nggak bisa berpikir. Yang menjadikan kita berpikir itu siapa? Yang menjadikan kita bisa melihat, mendengar, siapa itu? Ya sedulur papat kali pancar itu. Mereka berlima itu. Ya wahyu panca gaib itu. Nah kalau yang dipentingkan kunci, untuk apa paweling? Untuk apa mijil? Untuk apa singkir? Kalau hanya wahyu, kalau hanya kunci. Maka pemahamannya kunci itu bukan bacaan. Lebih dalam lagi tuh. Lebih nggak gampang lagi. Kalau sudah mengatakan kunci itu bukan bacaan. Kunci itu bukan suara. Lebih dalam lagi, lebih sulit lagi tuh. Kunci dengan membawa-bawa bacaannya aja sudah sulit di situ. Karena apa? Karena ada paweling, ada mijil, ada singkir. Ada asmo. Nah, yang 4 ini kemana kan? Yang 4 ini kemana kan? Kan semuanya sudah kumpul nunggal suci. Oke, sudah kumpul nunggal suci. Kalau paweling, asmo, mijil, singkir sudah kumpul nunggal suci jadi kunci, berarti kan Romo tuh harus bisa menunjukkan mujizat di depan saya. Nggak bisa ya tak kiper. Dia minta mujizat sama saya tunjukkan. Harus bisa di situ tentang hal ini. Kalau belum bisa lebih baik diam. Lebih baik diam. Tuh. Jadi enggak gampang wahyu pancagaib itu. Karena wahyu pancagaib itu adalah puncaknya puncak. Berbicara harus ada kenyataan. Tapi untuk kadang yang gembleng saya enggak mau menunjukkan ini. Nanti panjenengan akan tersugesti itu. Saya ingin seperti Pak Web, saya ingin enggak bisa. Tapi kalau untuk yang ngeyel-ngeyel seperti ini, mujizat apapun akan saya tunjukkan. Tapi harus mau saya rekam. Dan kalau rekamannya saya upload, jangan malu. Kalau enggak mau saya rekam, enggak usah ketemu saya. Untuk apa kalau cuma 4 mata? Dunia harus mengetahui. Karena seluruh dunia kan sesungguhnya memiliki wahyu pancagaib. Artinya kan harus sama-sama mengetahui. Harus sama-sama mengetahui. Yo sabar sayang. Enggak sabar. Nggih. Oke, kadangan kita malam ini cukup nggih. Kita sambung kali lain. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Matur suwun, matur suwun.